Warisan tersembunyi di tanah Riau. Selama 19 tahun kami besarkan kau seperti anak sendiri, sekarang kau mau berharap warisan? Ayah sudah baik sekali meninggalkan tanah itu untukmu. Seorang anak angkat, kata-kata dingin dan kejam dari Bima, kakak sulungnya, membuat jantung Dewi serasa membeku. Anak angkat. Pikirannya mendadak kosong. Semua yang ia yakini selama 19 tahun hancur dalam sekejap. Hari itu adalah tepat seminggu setelah pemakaman ayahnya, Baskara Wijoyo, seorang konglomerat ternama di Jakarta. Kehilangan sang ayah terasa begitu nyata, meninggalkan kekosongan yang besar. Dewi, yang baru berusia 19 tahun, duduk di sudut ruang rapat, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Isi surat wasiat yang dibacakan oleh Pak Gunawan, pengacara keluarga, terus terngiang di kepalanya. Kepada putra sulung, Bima Prakoso, diwariskan penthouse di SCBD Sudirman dan 40% saham Wijoyo Group. Kepada putra kedua, Aditya Wirawan, diwariskan villa di Bali, seluruh portofolio investasi, dan 35% saham Wijoyo Group. Lalu, di akhir, nama Dewi disebutkan. Kepada putri angkat, Dewi Lestari, diwariskan tanah perkebunan seluas 200 hektar di dekat Dumai, Riau. Hanya satu baris itu. Warisan yang sangat tidak sebanding dibandingkan dengan yang diterima kedua kakaknya. Anak angkat tetaplah anak angkat, timpal Aditya, kakak keduanya. Tidak akan pernah bisa sama dengan anak kandung. Dewi mengepalkan tangannya. Selama ini ia selalu merasakan adanya perbedaan perlakuan di rumah, namun ia tak menyangka akan diungkapkan secara terang-terangan seperti ini. Ibu mereka, Retno Ayu, tampak lebih membela putra-putranya. Dewi, setidaknya ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu, kan? Sesuatu? Memangnya apa yang bisa dilakukan dengan tanah itu? Sibir Bima. Bagaimana bisa kau mengelola tanah gersang yang sudah ditelantarkan selama 20 tahun itu? Pak Gunawan berdeham pelan. Sebenarnya, beberapa hari sebelum meninggal, Pak Baskara sempat mengubah surat wasiatnya. Awalnya beliau ingin meninggalkan lebih banyak untuk Nona Dewi. Apa? Ibu Retno tampak terkejut. Tapi entah kenapa, beliau tiba-tiba berubah pikiran. Beliau tidak menyebutkan alasannya, tapi beliau berpesan satu hal. Beliau ingin Nona Dewi pergi melihat langsung tanah perkebunan itu. Dewi diliputi kebingungan. Mengapa ayahnya tiba-tiba berubah pikiran? Ayah yang selama ini begitu menyayanginya, mengapa memberikan perlakuan berbeda dalam surat wasiat, dan mengapa ia harus melihat langsung tanah gersang itu? Untuk apa melihat tanah kosong itu? Tanya Aditya heran. Bima tertawa sinis. Mungkin ayah ingin dia belajar bertani. Lagi pula, untuk seorang anak angkat, warisan itu sudah lebih dari cukup. Dewi sudah tidak tahan lagi. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Dewi, mau kemana? Panggil ibunya, tapi Dewi tidak menoleh. Jangan marah. Setidaknya 200 hektar itu tanah yang sangat luas. Kalau kau kelola dengan baik. Aditya mencoba menghibur, tapi Dewi sudah keluar dari ruangan. Sambil berjalan menyusuri koridor, Dewi tenggelam dalam pikirannya. Apakah ayahnya benar-benar membedakannya? Ataukah ada alasan lain? Satu hal yang pasti ada sesuatu di tanah perkebunan yang ayahnya ingin ia lihat sendiri. Di dalam lift, Dewi membulatkan tekad, akhir pekan ini, ia akan terbang ke Riau untuk melihat tanah itu. Di dalam pesawat menuju Pekanbaru, Dewi menatap keluar jendela, mencoba menata hatinya yang kalut. Setelah menyewa mobil di bandara, ia berkendara menuju Dumai. Pemandangan dataran Riau yang membentang luas membuatnya menghela napas. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Setelah 2 jam mengikuti GPS, ia akhirnya tiba di tujuan. Perkebunan seluas 200 hektar yang dikelilingi pagar kawat berkarat itu tampak sangat tandus. Hanya ada ilalang kering, bebatuan yang tersebar, dan sebuah pondok tua yang hampir roboh. Jadi, ini warisanku? Dewi tersenyum pahit. Namun, saat berjalan perlahan mengelilingi area itu, Dewi menemukan sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut perkebunan, terdapat sebuah pemakaman keluarga kecil dengan beberapa nisan tua. Saat ia mendekat, sebagian besar nisan berasal dari awal tahun 1900-an. Tapi ada satu nisan yang menarik perhatiannya. Tampak lebih baru dari yang lain. Suryo Hadikusumo. Pecinta tanah ini,
Dewi terkejut. Hadikusumo adalah bagian dari nama keluarga ayahnya. Mungkinkah ini kerabat ayahnya? Saat memeriksa nisan itu lebih teliti, Dewi menemukan tulisan kecil di bagian belakangnya. Ia berlutut untuk membacanya lebih jelas. Harta karun sejati bukan di atas tanah, melainkan di bawahnya. Carilah emas hitam. Dan di bawahnya, dengan huruf yang lebih kecil lagi, ada pesan, untuk Dewi. Inilah hadiah sesungguhnya yang ingin ayah berikan padamu. Tapi kau baru akan mengerti nilainya jika waktunya sudah tiba. Jantung Dewi berdebar kencang. Pesan ini jelas ditinggalkan oleh ayahnya. Emas hitam? Apakah maksudnya minyak bumi? Ia tidak yakin, tapi ia memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Saat berjalan berkeliling, ia menemukan keanehan lain, beberapa lubang bekas pengeboran tua yang tersebar di beberapa titik. Bukti bahwa seseorang pernah menyelidiki tanah ini. Siapa dan apa yang mereka cari di sini? Menjelang senja, Dewi memesan kamar di sebuah penginapan terdekat. Ia langsung membuka laptopnya dan mulai meneliti tentang tanah tersebut. Hasil pencariannya di internet sangat mengejutkan. Wilayah di sekitar perkebunan itu ternyata adalah area eksplorasi minyak yang aktif sejak tahun 1920-an, bagian dari cekungan Sumatera Tengah yang kembali menjadi sorotan karena pengembangan shale oil. Mungkinkah benar-benar ada minyak di sini? Dewi tak bisa menahan kegembiraannya, tapi untuk memastikannya, ia butuh bantuan ahli. Keesokan paginya, Dewi mendatangi sebuah perusahaan survei geologi di Pekanbaru. Selamat pagi. Bisakah Anda melakukan survei di tanah milik saya? Petugas itu memandang usia Dewi dengan heran. Adik ini masih mahasiswi, ya? Survei geologi itu biayanya sangat mahal. Soal biaya tidak masalah. Saya ingin survei yang akurat. Dewi menarik uang dari rekening biaya pendidikan yang ditinggalkan ayahnya. Ia punya firasat kuat bahwa penyelidikan ini bisa mengubah masa depannya. Namun, saat itu Dewi tidak tahu, semua gerak-geriknya di Riau dipantau oleh kedua kakaknya di Jakarta. Bima sedang memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit Dewi, Aditya. Sepertinya Dewi melakukan sesuatu yang mencurigakan di Riau. Tercatat ada pembayaran ke perusahaan survei geologi. Survei geologi? Untuk apa? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ada sesuatu. Kita harus ke sana. Sementara Dewi sibuk mengungkap rahasia di perkebunannya, kedua kakaknya pun mulai bergerak. Apakah benar ada harta karun tersembunyi di tanah itu? Sambil menunggu hasil survei geologi, Dewi memutuskan untuk berkeliling kota kecil di dekat perkebunan. Itu adalah kota minyak khas Riau. Di mana-mana terlihat peralatan pengeboran, dan sebagian besar penduduknya bekerja di industri perminyakan. Saat makan siang di sebuah rumah makan, Dewi tak sengaja mendengar percakapan di meja sebelah. Kudengar ada orang yang menyelidiki lagi di lahan milik keluarga Wijoyo itu. Oh, kebun tua itu? Sudah kosong lebih dari 20 tahun sejak Pak Tua Suryo meninggal. Dulu Pak Tua Suryo selalu bilang, di bawah tanah itu ada minyak. Semua orang menganggapnya gila. Dewi menajamkan telinganya. Nama Suryo dan cerita tentang minyak? Sepertinya orang yang sama dengan yang tertera di nisan. Permisi, Pak. Dewi memberanikan diri. Apakah Bapak kenal dengan seseorang bernama Suryo Hadikusumo? Seorang pria tua menatap Dewi. Loh, bagaimana anak muda sepertimu kenal dengan Pak Tua Suryo? Apa kau kerabatnya? Bisa dibilang begitu, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak. Pak Tua Suryo itu orang yang sangat unik. Lebih dari 30 tahun dia tinggal sendirian di kebun itu, terus menggali dan menyelidiki tanahnya. Dia sangat yakin ada minyak di sana, pria lain menimpali. Tapi dia tidak pernah menemukan apa-apa. Uangnya habis semua. Dan akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Sampai akhir hayatnya dia selalu bilang, suatu saat akan ada orang yang menyadari nilai sebenarnya dari tanah ini. Jantung Dewi berdebar. Suryo Hadikusumo dan ayahnya, Baskara Wijoyo, pasti ada hubungannya. Apakah Pak Suryo punya keluarga? Setahuku dia punya satu anak laki-laki, tapi pergi merantau ke Jawa waktu masih muda, tidak pernah kembali lagi. Mungkin dia malu dengan ayahnya. Dewi punya firasat kuat. Anak laki-laki itu pastilah ayahnya. Saat itu, ponselnya berdering. Telepon dari perusahaan survei geologi. Selamat siang, Ibu Dewi.
Hasil survei awal sudah keluar. Bisakah Anda datang ke kantor kami? Dewi bergegas meninggalkan rumah makan. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang ahli geologi Parubaya, Dr. Santoso. Ibu Dewi, hasilnya sangat mengejutkan, kata Dr. Santoso dengan wajah serius. Di bawah tanah ini, ada kemungkinan besar terdapat cadangan shale oil dalam jumlah yang sangat signifikan. Benarkah? Dewi menahan napas. Benar. Dari analisis struktur lapisan dan batuan, potensinya sangat menjanjikan. Tapi untuk mengetahui jumlah cadangan pastinya, kita perlu survei yang lebih detail. Biayanya akan cukup besar. Berapa biayanya? Sekitar 7 miliar rupiah. Tapi jika benar ada minyak, bagaimana hasilnya nanti? Dr. Santoso menekan kalkulatornya. Perkiraan konservatif saja, nilai minyak yang terkandung di sana bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Lahan 200 hektar itu skala yang sangat besar. Dewi merasa pusing. Puluhan triliun rupiah. Tapi hati-hati. Dr. Santoso memperingatkan, jika informasi ini bocor, akan banyak pihak yang tertarik. Mulai dari perusahaan minyak besar hingga para spekulan. Dewi mengangguk. Tolong rahasiakan ini. Saya akan pikirkan dulu dan menghubungi Anda kembali. Keluar dari kantor itu, Dewi berusaha menahan kegembiraannya. Dalam hatinya, ia sudah punya rencana. Sekarang aku tahu kenapa ayah memberikan tanah ini untukku. Namun, saat kembali ke perkebunannya, ia disambut oleh tamu yang tak terduga. Dewi. Itu suara Bima, kakak sulungnya. Bima dan Aditya turun dari mobil sewaan dan berjalan ke arahnya. Kak Bima, Kak Aditya, sedang apa kalian di sini? Bima tertawa sinis. Adik kami sendirian datang jauh-jauh ke Riau untuk melakukan sesuatu yang menarik. Kami jadi penasaran. Aditya menimpali. Kami lihat riwayat kartu kreditmu, kau membayar perusahaan survei geologi. Apa yang kau selidiki? Dewi terkejut tapi berusaha tenang. Aku hanya ingin memastikan kondisi tanah ini, hanya itu? Bima menatapnya curiga. Survei seharga 7 miliar rupiah kau bilang hanya? Dewi terperangah. Bagaimana kakaknya bisa tahu detail seperti itu? Kau menemukan sesuatu, kan? Tanya Aditya langsung. Tidak. Tidak ada apa-apa. Jangan bohong, kata Bima sambil mengedarkan pandangan. Tidak ada alasan menghabiskan uang sebanyak itu untuk tanah gersang ini. Pasti ada sesuatu. Dewi panik, tapi ia menyembunyikan ekspresinya. Ia merasa ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu mereka. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku hanya penasaran kenapa ayah memberikan tanah ini. Aditya menunjuk ke arah pemakaman. Itu apa? Makam. Sepertinya sudah tua. Bima dan Aditya berjalan ke arah pemakaman. Dewi merasa cemas. Bagaimana jika mereka menemukan pesan di nisan itu? Untungnya, mereka hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Hanya makam tua, tidak ada yang istimewa, kata Bima kecewa. Namun, Aditya masih curiga. Dewi, kau yakin tidak menyembunyikan apa-apa? Bagaimanapun juga, kita ini ahli waris bersama. Apa maksud kakak? Ayah mewariskan ini padaku. Tetap saja kita keluarga. Kalau ada apa-apa, bukankah seharusnya dibagi? Desak Bima. Dewi menggeleng tegas. Sudah kubilang tidak ada apa-apa. Kedua kakaknya menginap semalam untuk mengawasinya. Tapi karena Dewi tidak melakukan apa-apa, mereka akhirnya kembali ke Jakarta. Ada yang aneh, kata Aditya di dalam mobil. Ya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kita harus terus mengawasinya. Setelah mereka pergi, Dewi menghela napas lega. Tapi ia sadar, ia harus lebih berhati-hati. Malam itu, Dewi membuat keputusan penting. Ia akan melanjutkan survei detail. Tetapi semuanya harus dilakukan secara rahasia. Sudah waktunya ia memastikan hadiah apa yang sesungguhnya ditinggalkan ayahnya. Seminggu setelah kedua kakaknya kembali ke Jakarta, Dewi menugaskan Dr. Santoso untuk melakukan survei detail. Pak, bisakah survei ini dilakukan dengan sangat rahasia? Tentu saja, Bu. Kami sangat menjaga privasi klien. Tapi saat pengeboran dimulai, akan sulit untuk menyembunyikannya. Tolong rahasiakan sampai saat itu tiba. Dewi menarik sisa uang dari rekening biaya pendidikannya.
Rasanya seperti mempertaruhkan seluruh tabungannya, tapi ia yakin ini akan mengubah takdirnya. Beberapa hari kemudian, peralatan pengeboran modern tiba di perkebunan. Jantung Dewi berdebar kencang. Akhirnya, ia akan mengetahui wujud asli hadiah dari ayahnya. Hari pertama pengeboran berjalan lancar. Namun, di hari kedua, Dr. Santoso datang dengan wajah gembira. "Bu Dewi, gawat, ada apa?" "Pak, minyak. Kita menemukan minyak. Dan dalam jumlah yang luar biasa." Dewi berlari ke lokasi pengeboran dan menyaksikan pemandangan yang tak bisa ia percaya. Cairan hitam menyembur dari dalam tanah. Benar-benar minyak. Dengan tekanan sebesar ini, kata Dr. Santoso sambil menghitung, cadangannya minimal 100 juta barel. 100 juta barel itu berapa nilainya? Mata Dr. Santoso membelalak. Dengan harga minyak saat ini, nilainya sekitar 150 triliun rupiah. 150 triliun rupiah. Total warisan yang diterima kedua kakaknya bahkan tidak sampai 15 triliun. Tapi hati-hati, Dr. Santoso mengingatkan, kalau berita ini tersebar, akan heboh. Perusahaan minyak, investor, dan juga keluarga ibu tidak akan tinggal diam. Seolah membuktikan kata-katanya, malam itu ponsel Dewi berdering tanpa henti. "Dewi, cepat kembali ke Jakarta sekarang." Itu suara marah Bima. "Ada apa, Kak?" Masih bertanya ada apa? "Kabar kau menemukan minyak di Riau sudah sampai ke para pebisnis di Jakarta." Dewi terkejut. "Bagaimana bisa beritanya tersebar secepat itu? Kau pikir kau bisa mengambil keputusan sebesar ini sendirian?" Suara Aditya ikut terdengar. "Kami juga punya hak atas tanah itu." "Apa maksud kakak?" "Ayah memberikannya padaku. Kalau kita bicara hukum, ceritanya bisa lain," kata Aditya dingin. "Aku ini pengacara, aku tahu betul. Hak atas aset keluarga itu rumit, pokoknya, cepat kembali sekarang, kita harus rapat keluarga," tutup Bima. Dewi menutup telepon sambil menghela napas. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tidak secepat ini. Namun, masalah yang lebih besar muncul. Malam itu, beberapa mobil SUV hitam muncul di sekitar perkebunannya. Dewi mengawasi mereka dari jendela penginapannya. Keesokan paginya, beberapa pria tak dikenal mendekatinya. "Anda Ibu Dewi Wijoyo?" tanya seorang pria paruh baya berjas. "Saya James, Wakil Direktur dari Nusantara Oil Corporation. Ada apa? Kami ingin membeli tanah ini." "Bagaimana dengan 1,5 triliun rupiah?" Dewi terkejut. "Perusahaan minyak sudah mulai bergerak. Saya akan pikirkan. Sebaiknya cepat diputuskan. Akan lebih banyak perusahaan yang datang." "Benar saja." Dalam sehari, 5 perusahaan minyak berbeda menghubunginya. Tawarannya terus naik, hingga ada yang menawar 7 triliun rupiah. Tapi Dewi tidak mau gegabah. Menurut Dr. Santoso, nilai sebenarnya dari tanah ini bisa lebih dari 150 triliun. Sementara itu, badai yang lebih besar sedang terjadi di Jakarta. Bima mengumpulkan Dewan Direksi Wijoyo Group. "Keluarga kita mendapat peluang besar. Tapi si bungsu bertindak semaunya. Apakah ada masalah hukum?" tanya salah satu direktur. "Menurut surat wasiat, tanah itu memang miliknya. Tapi kalau kita lihat struktur yayasan keluarga, ada celah interpretasi." "Bagaimana?" "Tujuan yayasan keluarga yang didirikan ayah adalah untuk kesejahteraan seluruh keluarga. Monopoli oleh satu orang bisa dianggap tidak sesuai dengan tujuan yayasan." Mata Bima berbinar. "Jadi kita bisa menempuh jalur hukum?" "Bisa. Tapi akan butuh waktu." Saat itu, Ibu Retno angkat bicara. "Anak-anakku, tidak baik keluarga kita bertarung di pengadilan. Coba kita bicara baik-baik dengan Dewi." "Bu, ini masalah 150 triliun rupiah," seru Bima. "Ini bukan masalah yang bisa selesai dengan bicara. Apa Dewi yang baru 19 tahun itu punya pengalaman untuk mengambil keputusan sebesar ini?" Ibu Retno ragu. Perkataan putranya ada benarnya. Di Riau, Dewi menghadapi tekanan yang lebih besar. Bukan hanya perusahaan minyak, media massa juga mulai berdatangan. Mahasiswi 19 tahun mewarisi ladang minyak triliunan rupiah. Gadis keturunan Tionghoa. Anak angkat konglomerat. Temukan harta karun di Riau. Berita menyebar ke seluruh negeri.
dan Dewi mendadak menjadi terkenal. Tapi itu adalah perhatian yang tidak ia inginkan. Yang lebih serius adalah masalah keamanan. Semakin banyak orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar perkebunannya setiap malam. Bu Dewi, sekarang berbahaya kalau sendirian. Sebaiknya sewa jasa keamanan, kata dokter. Santoso khawatir. Ponsel Dewi kembali berdering. Kali ini dari ibunya. Dewi, ini ibu. Situasinya sudah sangat gawat. Kembalilah ke Jakarta, kita bicarakan dengan keluarga. Bu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tanah yang ayah berikan. Ibu tahu. Tapi ini masalah yang terlalu besar untuk kau tanggung sendiri. Kakak-kakakmu juga ingin membantu. Dewi tersenyum pahit. Membantu atau ingin ikut memiliki? Aku akan pikirkan lagi, Bu. Setelah menutup telepon, Dewi termenung. Bisakah ia menghadapi semua ini sendirian? Tiba-tiba, seseorang yang tak terduga datang menemuinya. Seorang kakek berusia 70-an, yang langsung menangis saat melihatnya. Apa kau? Putrinya Baskara? Benar, Pak. Apakah Anda kenal ayah saya? Aku sahabat lama Suryo Hadikusumo. Dan juga ayahmu? Baskara. Kakek itu menceritakan kisah yang mengejutkan. Suryo Hadikusumo adalah ayah dari Baskara, yang berarti kakek kandung Dewi. Baskara waktu muda tidak akur dengan ayahnya. Dia meninggalkan rumah karena Suryo dianggap menghabiskan harta keluarga hanya untuk mencari minyak. Tapi di dalam hatinya, dia selalu memikirkan ayahnya. Jadi karena itu, ayah memberikan tanah ini padaku, benar? Dia ingin kau meneruskan mimpi Suryo. Dan dia merasa kaulah orang yang paling tepat. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Ayahnya tidak hanya mewariskan tanah, tapi juga sejarah dan mimpi keluarga. Namun, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah bertemu dengan kakek sahabat keluarganya, keyakinan Dewi semakin kuat. Tanah ini bukan sekadar properti, melainkan pusaka keluarga. Namun, di Jakarta, rencana lain sedang disusun. Aditya mengadakan rapat darurat dengan rekan-rekannya di firma hukum. Kak, ada kabar baik, kata Aditya melalui telepon kepada Bima. Ada kemungkinan hak waris Dewi bisa digugat. Bagaimana caranya? Aku sudah memeriksa kembali dokumen adopsi Dewi, ada beberapa celah hukum di sana. Ditambah lagi, peraturan yayasan keluarga juga menguntungkan kita. Jadi kita bisa menang? Seru Bima. Tidak pasti, tapi ada peluang. Kita harus mengulur waktu sebelum Dewi menjual tanah itu. Mereka langsung bertindak. Gugatan pembagian aset yayasan keluarga dan pembatalan hak waris diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sementara itu di Riau, Dewi mendengar lebih banyak cerita dari Pak Wiryo, sang kakek. Suryo itu orang yang sangat keras kepala, kenang Pak Wiryo. Semua orang bilang dia gila, tapi dia tetap percaya ada minyak di tanah ini. Bagaimana kakek bisa begitu yakin? Dia mendengar cerita dari suku asli Sakai. Legenda tentang tanah yang mengeluarkan darah hitam. Suryo percaya pada legenda itu. Ternyata legenda itu menjadi kenyataan, kata Dewi takjub, tapi kenapa Baskara tidak akur dengan ayahnya? Pak Wiryo menghela napas. Suryo terlalu terobsesi. Dia lebih mementingkan mencari minyak daripada keluarga. Ibu Baskara menderita karenanya, dan akhirnya Baskara pergi ke Jakarta sambil membenci ayahnya. Tapi pada akhirnya ayah memberikan tanah ini padaku. Ya. Seiring bertambahnya usia, Baskara mulai memahami ayahnya. Dan dia percaya kaulah yang bisa mewujudkan mimpi Suryo. Ponsel Dewi berdering. Nomor tak dikenal dari Jakarta. Dengan Ibu Dewi Wijoyo? Saya panitera pengadilan. Ada gugatan yang diajukan terhadap Anda. Gugatan? Benar. Terkait aset yayasan keluarga Wijoyo. Surat panggilan sidang akan segera dikirimkan. Dewi tak percaya. Kakak-kakaknya benar-benar menuntutnya. Beberapa jam kemudian, Bima menelepon. Dewi, kau sudah tahu kan kami mengajukan gugatan? Kak, bagaimana bisa? Kita ini keluarga. Justru karena keluarga, kita harus adil. Apa menurutmu benar, kau mengambil 150 triliun rupiah sendirian? Ayah yang memberikannya padaku. Biar pengadilan yang memutuskan. Selama proses hukum berjalan, kau tidak bisa menjual tanah itu. Akan ada surat perintah dari pengadilan.
Benar saja, keesokan harinya surat perintah pembekuan aset tiba. Dewi tidak bisa menerima tawaran dari perusahaan minyak atau melanjutkan pengembangan, Bu Dewi. Sengketa hukum seperti ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, kata Dr. Santoso prihatin. Pak, apa saya bisa menang? Secara hukum saya tidak tahu, tapi secara moral, tanah ini jelas milik Anda. Namun, hukum di negara kita ini rumit. Dewi butuh pengacara. Tapi menyewa pengacara hebat butuh biaya besar, dan sebagian besar uangnya sudah habis untuk survei geologi, bantuan datang dari arah tak terduga. Pak Wiryo mengenalkannya pada seorang pengacara muda di kota itu, namanya Michael Siregar. Lulusan terbaik dari UI, tapi dia memilih kembali untuk membangun kampung halamannya. Dia bisa dipercaya. Michael adalah pengacara berusia awal 30-an yang tampak cerdas. Kasus ibu tidak akan mudah. Lawan kita adalah salah satu firma hukum terbesar di Jakarta, katanya jujur. Jadi saya bisa kalah? Ada kemungkinan. Tapi kita tidak perlu menyerah. Ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Strategi Michael sederhana, membuktikan niat tulus dari almarhum ayahnya. Kita harus menunjukkan dengan jelas kenapa Pak Baskara mengubah surat wasiatnya di saat-saat terakhir, dan kenapa beliau memberikan tanah itu khusus untuk Anda. Bagaimana caranya? Pasti ada bukti lain yang ditinggalkan ayah Anda. Surat, buku harian, atau saksi. Dewi teringat perkataan Pak Gunawan, pengacara keluarga, bahwa ayahnya menitipkan pesan sebelum mengubah surat wasiat. Pak Michael, bisakah saya memeriksa ruang kerja pribadi ayah saya? Ide bagus. Tapi dengan hubungan yang buruk saat ini, sepertinya akan sulit. Tiba-tiba, sebuah telepon tak terduga masuk. Dari ibunya. Dewi, ini ibu. Bisa tolong pulang ke rumah? Ada yang ingin ibu bicarakan. Bu, kakak-kakak sedang menuntutku. Justru karena itu kita harus bicara. Ada sesuatu yang ibu tahu, Dewi ragu. Mungkinkah ini jebakan? Tapi ia merasa bisa mempercayai ibunya. Keesokan harinya, Dewi kembali ke rumahnya di Menteng, Jakarta. Suasananya terasa dingin. Untungnya, kedua kakaknya tidak ada. Dewi, duduklah, kata Ibu Retno serius. Ada sesuatu yang belum ibu ceritakan padamu. Ibu Retno membawanya ke ruang kerja ayahnya. Ia membuka sebuah brankas yang tersembunyi di balik rak buku. Lihat ini. Di dalamnya ada surat dan foto-foto ayahnya. Ibu Retno mengambil sepucuk surat. Ayahmu menulis ini sebelum meninggal. Beliau bilang, tunjukkan ini pada Dewi jika ia berada dalam kesulitan. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Putriku tersayang, Dewi, jika kau membaca surat ini, mungkin kau sedang dalam kesulitan besar. Bima dan Aditya mungkin sedang menyusahkanmu, dan akan ada sengketa hukum. Tapi jangan khawatir. Ayah sudah merencanakan semuanya. Tanah di Riau itu bukan sekadar tanah. Itu adalah akar keluarga kita, tempat mimpi kakekmu, Suryo, bersemayam. Suryo seumur hidupnya mencoba mencari minyak di sana, dan aku menertawakannya lalu pergi meninggalkan rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami ayahku, dan melalui survei geologi baru-baru ini, aku memastikan, di tanah itu, benar-benar terkandung minyak dalam jumlah yang sangat besar. Aku tidak memberitahukan hal ini pada Bima dan Aditya. Mereka baru mengerti nilai uang, tapi belum mengerti nilai yang sesungguhnya. Tapi kau berbeda. Kau punya kesabaran dan kebijaksanaan, dan yang terpenting, kau punya hati yang menyayangi keluarga. Jagalah tanah itu baik-baik. Dan suatu hari nanti, bantulah kakak-kakakmu untuk mengerti. Ayah menyayangimu, Baskara. Setelah selesai membaca, air mata Dewi mengalir. Ayahnya sudah mengetahui semuanya. Bu, kenapa baru ditunjukkan sekarang? Ibu Retno menghela napas. Ibu juga khawatir pada putra-putra ibu. Tapi ibu tidak bisa mengabaikan keinginan ayahmu. Apa surat ini bisa jadi bukti di pengadilan? Seharusnya bisa. Tapi Dewi, Ibu Retno memegang tangan Dewi. Apa kau benar-benar akan bertarung sampai akhir dengan kakak-kakakmu? Apa tidak apa-apa jika keluarga kita terpecah belah? Dewi termenung. Secara hukum ia mungkin bisa menang, tapi bagaimana dengan hubungan keluarganya? Tepat pada saat itu, Bima dan Aditya pulang.
Kenapa Dewi ada di sini? Tanya Bima kaget. Dan apa yang kalian lakukan di ruang kerja ayah? Dewi memeluk erat surat ayahnya. Pertarungan yang sesungguhnya sepertinya akan dimulai. Kenapa Dewi ada di sini? Suara Bima penuh curiga. Dewi memegang erat surat ayahnya dan menatap kedua kakaknya. Ia merasa sudah saatnya mengatakan segalanya. Kak, ada yang perlu kita bicarakan? Bicara? Cibir Aditya. Bukankah kita sudah sepakat hanya akan bicara lewat pengacara? Aku menemukan surat dari ayah. Seketika ruang keluarga menjadi hening. Ekspresi Bima dan Aditya berubah. Surat apa? Tanya Bima gugup. Dewi menunjukkan surat itu. Surat yang ayah tulis sendiri. Di sini tertulis semua alasan kenapa ayah memberikan tanah itu padaku. Aditya mencoba merebutnya, tapi Dewi dengan cepat menghindar. Akan kubacakan. Dewi membuka surat itu. Putriku tersayang. Dewi. Saat Dewi membacakan isi surat, wajah kedua kakaknya semakin menegang. Terutama saat bagian di mana ayah mereka ternyata sudah tahu tentang kandungan minyak di sana. Mereka tampak sangat terkejut. Ini sungguhan? Tanya Bima dengan suara bergetar. Ibu Retno mengangguk. Ayahmu yang menulisnya sendiri. Ibu saksinya. Aditya terduduk lemas. Jadi, ayah sudah tahu semuanya dari awal? Kenapa ayah tidak bilang pada kita? Seru Bima marah. Dewi membacakan bagian terakhir surat itu. Kau punya kesabaran dan kebijaksanaan. Dan yang terpenting, kau punya hati yang menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga, cibir Aditya. Tapi kau mau menuntut kami. Kakak-kakak yang menuntutku lebih dulu. Balas Dewi. Tiba-tiba Bima terduduk di sofa. 150 triliun. Kita kehilangan 150 triliun rupiah. Aditya juga memegangi kepalanya. Bagaimana kita menjelaskan ini pada Dewan Direksi dan investor? Ibu Retno memandang putra-putranya dengan sedih. Anak-anakku, belum terlambat. Coba bicara baik-baik dengan Dewi. Tapi Bima sudah punya pikiran lain. Apa ada jaminan surat itu asli? Apa bisa diakui di pengadilan, Kak? Seru Dewi marah. Masih saja berpikir seperti itu? Dewi, coba kau mengerti. Ini menyangkut nasib ratusan karyawan perusahaan kita, dan juga para investor. Aditya mencoba menengahi. Cukup Kak? Kita sudah salah, potong Aditya. Salah apanya? Apa kita melakukan kesalahan? Dewi kecewa dengan reaksi kakak-kakaknya. Mereka masih saja hanya membicarakan uang. Kak, kalian melewatkan bagian terpenting dari surat ayah. Apa itu? Suatu hari nanti, bantulah kakak-kakakmu untuk mengerti. Itu bagiannya. Dewi menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan sebuah keputusan besar. Aku ingin berbagi dengan kalian. Semua orang terkejut. Aku tidak berniat memiliki 150 triliun ini sendirian. Sesuai keinginan ayah, aku rasa ini harus dibagi bersama sebagai keluarga. Bima dan Aditya saling berpandangan. Ini adalah tawaran yang sama sekali tidak mereka duga. Tapi, ada syaratnya, lanjut Dewi. Syarat apa? Pertama, cabut gugatan hukum. Kedua, pengembangan minyak akan aku yang pimpin. Ketiga, sebagian dari keuntungan harus disumbangkan untuk kegiatan sosial. Aditya ragu. Kegiatan sosial? Ini adalah impian kakek Suryo. Untuk membangun daerah ini. Dan, Dewi berhenti sejenak. Sebagai tanda terima kasihku karena ayah sudah mengadopsiku, aku juga ingin mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak angkat lainnya. Ibu Retno menangis. Dewi, kau anak yang sangat baik. Namun Bima masih menghitung. Jadi, berapa sebenarnya yang akan kita dapat, Kak? Tegur Aditya. Dewi menjawab. Setelah dikurangi 20% untuk dana sosial, pajak, dan biaya pengembangan sekitar 30%, masing-masing dari kita akan mendapat sekitar 20 triliun rupiah. Mata Bima membelalak. 20 triliun? Ya. Dan itu perkiraan minimal. Bisa jadi lebih banyak. Aditya mendekati Dewi. Dewi, kau bisa memiliki semuanya secara hukum. Kenapa kau mau berbagi? Karena kita keluarga, jawab Dewi sambil tersenyum. Dan aku yakin, ayah juga menginginkan ini. Tiba-tiba Bima berdiri.
Maafkan aku, Dewi. Aku terlalu serakah. Aku hanya memikirkan uang dan melupakan keluarga. Bima mendekat dan memeluk Dewi. Maukah kau memaafkanku? Aditya ikut bergabung. Aku juga minta maaf. Sebagai seorang pengacara, seharusnya aku bisa lebih bijaksana. Ibu Retno memeluk ketiga anaknya. Sekarang barulah kita terasa seperti keluarga yang sesungguhnya. Namun, Dewi masih punya satu hal penting untuk disampaikan. Kak, sebenarnya ada lagi yang harus kusampaikan? Apa lagi? Tanya Bima tegang. Di Riau, beberapa perusahaan minyak sudah menawar untuk membeli. Tawaran tertinggi adalah 25 triliun rupiah. 25 triliun? Jual saja langsung. Seru Bima bersemangat. Tidak, Dewi menggeleng. Kalau kita kembangkan sendiri, kita bisa dapat jauh lebih banyak, tapi butuh waktu dan tenaga. Berapa bedanya? Tanya Aditya. Minimal 5-10 kali lipat. Kalau begitu tentu saja kita kembangkan sendiri, kata Bima. Dewi tersenyum. Jadi, kalian benar-benar mau membantuku? Tentu saja. Katakan apa saja yang bisa kami bantu. Saat itu, ponsel Dewi berdering. Telepon dari Riau. Bu Dewi, gawat. Itu suara panik Dr. Santoso. Ada apa, Pak? Kami sudah menganalisis ulang cadangan minyaknya. Ternyata jumlahnya 3 kali lipat dari perkiraan awal. 3 kali lipat. Benar? Nilainya minimal 450 triliun rupiah, bahkan bisa mencapai 700 triliun. Dewi hampir menjatuhkan ponselnya. 450-700 triliun rupiah. Dewi, ada apa? Tanya Ibu Retno cemas. Cadangan minyaknya. Ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan. Berapa banyak? Minimal 450 triliun rupiah. Ruang keluarga kembali hening. Semua orang mencoba mencerna angka yang luar biasa itu. Bima bergumam. 450 triliun. Berarti satu orang bisa dapat 100 triliun. Aditya menghitung ulang. Setelah dikurangi dana sosial pun, masih lebih dari 75 triliun. Dewi merasa ini semua tidak nyata. Beberapa minggu lalu ia hanya seorang mahasiswi biasa, sekarang ia berpotensi menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ibu Retno memegang tangannya. Dewi, sekarang kau punya tanggung jawab yang sangat besar. Aku tahu. Bu, Dewi mengangguk. Tapi sekarang aku tidak sendiri. Ada keluarga yang mendampingi. Aku pasti bisa. Bima berkata dengan serius, Dewi, aku akan gunakan pengalamanku di perusahaan untuk membantu proyek pengembangan minyak ini. Aditya menimpali, aku akan urus semua masalah hukumnya. Mulai dari kontrak sampai masalah pajak. Jadi, kita benar-benar akan melakukannya bersama? Tanya Dewi memastikan. Tentu saja. Mulai sekarang, kita adalah keluarga yang sesungguhnya, kata Bima sambil tersenyum. Namun Dewi tahu, masih banyak masalah yang harus dihadapi. Pengembangan minyak adalah bisnis yang rumit dan berisiko. Dan dengan kekayaan sebesar ini, akan muncul masalah-masalah lain yang tak terduga. Tapi untuk saat ini, bersatunya kembali keluarga mereka sudah lebih dari cukup. Setelah berdamai, keluarga Wijoyo berangkat bersama ke Riau. Kali ini bukan untuk berwisata, tapi untuk memulai bisnis yang serius. Wow, luas sekali, kata Bima takjub saat melihat perkebunan 200 hektar itu. Di bawah semua tanah ini ada minyak. Dr. Santoso menjelaskan, benar. Hasil survei menunjukkan seluruh area ini adalah satu ladang minyak raksasa. Aditya sedang memeriksa dokumen hukum. Dewi, bagaimana dengan izin pengembangannya? Masih dalam proses. Kita harus melalui analisis dampak lingkungan dan butuh persetujuan warga sekitar. Ternyata rumit ya, kata Ibu Retno cemas. Bima, dengan pengalamannya, memberi saran. Yang terpenting adalah hubungan dengan masyarakat lokal. Kita harus menunjukkan bahwa proyek ini akan membantu ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan membangun infrastruktur. Mereka pun memutuskan untuk bertemu dengan warga setempat dalam sebuah musyawarah di kantor bupati. Selamat siang, saya Dewi Wijoyo, kata Dewi di depan mikrofon. Keluarga kami berencana untuk melakukan pengembangan minyak di wilayah ini. Reaksi warga beragam. Ada yang menyambut baik, ada juga yang khawatir.
Bagaimana dengan pencemaran lingkungan? Tanya seorang warga. Dr. Santoso menjawab, kami akan menggunakan teknologi ramah lingkungan terbaru. Dan setelah selesai, semua fasilitas akan kami pulihkan seperti semula. Apa keuntungan bagi kami, warga lokal? Tanya warga lainnya. Bima maju. Pertama, kami akan menciptakan minimal 500 lapangan kerja langsung. Kedua, kami akan memprioritaskan penggunaan vendor dan pemasok lokal. Ketiga, 10% dari keuntungan akan kami sumbangkan sebagai dana pembangunan daerah. Wajah para warga menjadi cerah, terutama mendengar tentang dana pembangunan. Benarkah itu? Tanya Pak Bupati tak percaya. Kami berjanji, jawab Dewi tegas. Tanah ini adalah tempat yang dicintai kakek saya. Kami juga ingin mencintai dan melindungi daerah ini. Musyawarah berakhir sukses. Namun, masalah tak terduga muncul. Perusahaan minyak raksasa mulai melakukan sabotase. Bu Dewi, ada masalah, pengacara Michael menelepon dengan mendesak. Raksasa Energi Nusantara mengklaim bahwa mereka sudah lebih dulu mengajukan hak pengembangan di area ini. Apa maksudnya? Tanah ini milik kami. Kepemilikan tanah dan hak pengembangan adalah dua hal yang berbeda di mata hukum. Beberapa hari kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Seseorang dari tim survei geologi telah menjual data mereka ke pihak lawan. Kasus terburuknya, kita bisa kehilangan hak pengembangan, kata Michael serius. Tapi Dewi tidak menyerah. Pasti ada cara untuk kita menang, kan? Ada satu cara, tapi berisiko. Kita mulai pengembangan lebih dulu. Menciptakan fakta di lapangan, memulai tanpa izin resmi, seru Bima. Dalam situasi darurat, kita bisa mendapatkan izin sementara. Tapi jika kita kalah di pengadilan, kita harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Minimal 70 triliun rupiah, semua terdiam. Jumlah itu lebih besar dari seluruh aset yang mereka miliki. Kita harus melakukannya, kata Dewi mantap. Kenapa kau begitu yakin? Tanya Bima. Aku membaca lagi surat ayah. Aku yakin ada bukti lain. Firasat Dewi benar. Pak Wiryo datang membawa informasi penting, buku harian milik kakek Suryo. Di dalamnya tercatat bahwa kakek Suryo sudah mendaftarkan hak eksplorasi minyak secara resmi atas tanah itu sejak tahun 1950-an. Jika ini benar, kata Michael bersemangat, artinya kita yang pertama kali mendaftarkan hak pengembangan. Dengan bukti baru ini, mereka siap bertarung. Pihak lawan menawarkan penyelesaian damai dengan membeli seluruh hak mereka seharga 150 triliun rupiah. Tidak akan. Tolak Dewi tegas. Tanah ini tidak untuk dijual. Baiklah. Sampai jumpa di pengadilan. Keesokan harinya, pengembangan minyak keluarga Wijoyo dimulai secara resmi. Alat-alat berat masuk ke perkebunan. Namun pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai di meja hijau. 3 bulan setelah pengembangan dimulai, minyak akhirnya menyembur dari sumur pertama. Minyaknya keluar, teriak Dr. Santoso. Melihat emas hitam menyembur ke angkasa, Dewi menangis haru. Mimpi kakek Suryo akhirnya menjadi kenyataan. Dengan tekanan sebesar ini, produksi hariannya bisa lebih dari 50.000 barel, seru Bima sambil menghitung. Itu sekitar 60 miliar rupiah per hari, namun kegembiraan itu hanya sesaat. Pihak lawan segera mengajukan permohonan penghentian pengembangan ke pengadilan. Pengadilan mengeluarkan perintah penghentian sementara, kata Michael melalui telepon. Besok kita harus ke pengadilan. Bawa buku harian kakek Suryo. Keesokan harinya, ruang sidang penuh sesak. Pertarungan antara mahasiswi 19 tahun melawan raksasa energi menjadi sorotan nasional. Setelah perdebatan sengit, Michael menyerahkan bukti dari tahun 1952. Hakim memeriksanya dan mengetuk palu. Permohonan hak eksplorasi dari almarhum Suryo Hadikusumo pada tahun 1952 dinyatakan sah. Dengan demikian, hak pengembangan jatuh kepada keluarga Wijoyo. Perintah penghentian pengembangan dicabut. Tepuk tangan membahana di ruang sidang. Dewi dan keluarganya berpelukan. Namun, kejutan yang lebih besar menanti. Saat keluar dari ruang sidang, seorang pria parubaya berjas mendekati Dewi. Selamat, Nona Wijoyo. Kemenangan yang luar biasa. Anda siapa? Saya John Watson, CEO dari Chevron. CEO perusahaan minyak nomor 4 di dunia.
Dewi terkejut. Pengembangan minyak itu rumit. Anda butuh mitra, kata Watson sambil memberikan kartu namanya. Kami ingin bekerja sama. Pembagian 50,50? Bima berbisik, Dewi, ini tawaran yang bagus. Chevron perusahaan yang bisa dipercaya. Dewi berpikir sejenak. Bekerja sendiri memang keuntungannya penuh, tapi risikonya besar. Ada syaratnya, kata Dewi. Janji mempekerjakan warga lokal, perlindungan lingkungan, dan dana sosial harus tetap berjalan. Watson tersenyum. Tentu saja. Di era sekarang, tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang utama. Maka, kemitraan bersejarah antara keluarga Wijoyo dan Chevron pun terjalin. 6 bulan kemudian, perkebunan di Riau telah berubah total. Fasilitas minyak canggih berdiri, mempekerjakan ratusan orang, produksi bulanan mencapai 5 juta barel, menghasilkan keuntungan bersih sekitar 3 triliun rupiah per bulan untuk keluarga Wijoyo. Namun, bagi Dewi, yang lebih penting bukanlah uang. Yayasan beasiswa yang ia dirikan sudah mulai memberikan bantuan kepada 100 anak angkat. Malam itu, mereka makan malam di depan makam kakek Suryo. Kek, akhirnya mimpi kakek terwujud, bisik Dewi. Dewi, tanpamu, kami akan kehilangan semua ini. Terima kasih, kata Bima tulus. Aditya menambahkan. Dan yang lebih penting, kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Setahun kemudian, di usianya yang ke-20, nama Dewi Lestari masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, dengan kekayaan bersih 75 triliun rupiah. Namun ia tetap melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Suatu hari, sebuah surat istimewa datang dari Istana Presiden. Presiden mengundangku, seru Dewi pada keluarganya, untuk menerima penghargaan wirausahawan muda, dan diminta untuk menjadi mentor dalam program bagi anak-anak adopsi di Asia. Di istana, Dewi memberikan pidato yang mengharukan. Saya lahir di panti asuhan, dan dibesarkan di keluarga yang luar biasa. Saya ingin katakan pada semua anak angkat di luar sana, kalian juga bisa. Keluarga tidak harus sedarah, dan mimpi bisa diwujudkan. Tepuk tangan riuh bergema. Malam itu, kembali ke Riau, Dewi duduk di depan makam kakeknya. Angin berdesir lembut, seolah menjawab pertanyaannya. Dewi tersenyum. Kini ia punya mimpi baru, membangun yayasan global untuk anak-anak angkat di seluruh dunia. Warisan dari kakeknya bukan hanya minyak. Itu adalah keberanian untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, dan hati untuk selalu menyayangi keluarga. Malam itu, bintang-bintang di langit Riau bersinar luar biasa terang.